Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, balik lagi di channel Sajiwa Entertainment. Perkenalkan, nama saya Saskia Azmalia Putri. Saya salah satu dari anggota bidang pengembangan intelektual di HMJ BSA 2021-2022. Di sini kita kedatangan bintang tamu nih teman-teman. Nggak bintang tamu juga nih. Bintang tamu lah. Siapa? Ya ketua HMJ BSA sekarang ini. Cantik kan? Ya iyalah. Nah, jadi Teh, di sini tuh Mau apa nih kita nih sekarang? di sini tuh kita mau ngejawabin pertanyaan yang biasanya jadi apa ya? Jadi kayak Pertanyaan. ya jadi kebingungan gitu di maba-maba lah terutama gitu. Tapi di sini pasti yang nonton bukan cuma maba-maba kan? Ada semester atas juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita murojaah lagi aja kali ya. Oke, di pertanyaan yang pertama tuh ada BSA tuh apa sih Teh? Oh gitu, langsung jawab aja nih ya. Langsung jawab aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang lagi nonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku juga sedikit juga ya, ini sebenarnya podcast apa sih, program dari mana sih gitu. Ya ini mah kita ngobrol-ngobrol santai biar kalian juga yang di rumah, yang dimanapun kalian berada gitu, nonton YouTube channel Sajiwa Entertainment itu bisa ngetahuin apa ya, apa aja sih yang dibahas gitu dalam yang ada dalam ruang lingkup BSA juga di HMJ tersendiri gitu. Oke, pertanyaan yang pertama ya Azmal, apa sih BSA gitu? Mungkin teman-teman pasti langsung tahu apa ya, langsung tahu gitu ya. Kita dari pertanyaan BSA sendiri aja kayak itu pertanyaan pasti kalian udah pernah tahu gitu ya. Cuman kita singkat berarti kita menjelaskan, nggak jauh dan nggak ada jawaban lain gitu ya. Selain BSA itu adalah jurusan dalam satu fakultas. Nah, mungkin BSA itu nggak ada di beberapa universitas lain ya, ada di beberapa universitas aja gitu. Ya cuma ya udah jelas gitu, BSA Bahasa dan Sastra Arab adalah sebuah jurusan di dalam suatu universitas gitu. Nah, kalau di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung termasuk di Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, gitu. Jadi salah satu jurusan yang berada di satu fakultas atau suatu kampus universitas gitu ya. Udah sih mungkin itu aja ya. Kalau misalkan pertanyaannya apa itu BSA, cukup jelas gitu. BSA itu adalah sebuah jurusan gitu. Untuk lebih jelasnya pertanyaan selanjutnya aja gitu ya Kak. Ya gitulah ya teman-teman, BSA itu tadi adalah Bahasa dan Sastra Arab gitu. Nah selanjutnya ini yang paling sering ditanyain sama maba-maba sebelum mereka masuk gitu ya ke kegiatan belajar mengajar gitu. Mereka tuh pasti nanya, apa aja sih matkul yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Arab? Maba ya nanya ya. Iya, maba pasti. Oke, untuk mata kuliah untuk jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Untuk semester 1 mungkin kita belum banyak tahu ya apa aja yang program studi yang dipelajarin atau mata kuliah yang dipelajarin di program studi Bahasa dan Sastra Arab. Tapi kan kalau kalian buka-buka di akun Salam gitu ya Teh, di akun Salam itu kan pasti udah banyak paketan-paketannya gitu. Nah teman-teman bisa lihat di daftarnya gitu ya, kalau mau lebih lengkap, lebih detail itu masuk di akun Salam tersebut gitu. Jadi untuk biar tahu semester 2 belajar apa sih, semester 3 sampai semester 8 gitu belajarnya apa aja sih. Cuman ini bocoran aja gitu ya. Kita atau aku sendiri pribadi yang semester 5 udah ngelewatin beberapa semester. Dari semester pertama itu di BSA ya, pasti kita harus belajar namanya maharoh. Nah, maharohnya itu di sini di BSA itu maharoh itu kan terbagi menjadi beberapa bagian juga gitu ya. Ada yang maharotul kalam pertama, maharotul qiraah dan maharotul kitabah. Nah, maharotul kalam itu apa sih? Maharoh istima juga jangan lupa. Ya, istima ada 4 ya maharohnya. Seenggaknya walaupun kita nggak pinter, tapi ya di BSA ini kita dituntut ya sedikit belajar tentang kemahiran dalam berbicara pertama, terus menulis, mendengar, juga yang terakhir membaca qiraah. Nah, itulah bahasa daripada mata kuliah bahasa Arab lah gitu. Cuman ya mungkin beberapa teman-teman di sini kan di mahasiswa gitu ya, ada yang masih belum pernah belajar gitu kan, masih basic banget, tapi nggak apa-apa, kita masih belajar. Nggak usah khawatir lah gitu kalau misalkan emang dulunya ada yang lulusan SMA atau dari sekolah luar gitu, masih bisa ngejar pelajarannya, masih bisa masih kita kejar gitu ya, sampai kita biar bisa tahu juga gitu ke depannya, atau bisa lebih banyak tahu
ketika kita mau belajar gitu. Selain ada maharatul yang 4 tadi, kita juga belajar pokoknya banyak ya, ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah sunnah mungkin ya dibilang. Maksudnya tuh ya kan kita udah tahu nih universitas Islam negeri gitu. Nah, jadi selain kita punya mempelajari pelajaran atau mata kuliah yang sesuai dengan jurusan kita yaitu bahasa dan sastra, jadi ada juga mata kuliah yang wajib dari universitas. Jadi kalau kalian misalnya ragu kayaknya aku mah nggak bisa bahasa Arab juga, keluar nanti mau jadi apa misalkan kayak gitu. Tapi kita di sini juga belajar yang namanya kewirausahaan, ada itu nanti di semester 4. Terus juga ilmu-ilmu wajib juga ada yang seperti fikih gitu ya, fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris pun ada, bahasa Indonesia, sastranya pun lengkap ya, sastra Arab, sastra Indonesia, cuma sastra Inggris kita nggak pelajarin gitu. Nah itu nanti kita belajarnya ada pokoknya lebih memperinci gitu ya. Nah sastra itu kan juga banyak, nanti terbagi lagi, ada misalkan prosa pelajarannya, terus ada juga terjemah. Nah itu dia nanti yang kita bakal pelajarin nih Teh. Mungkin semester 1 belum ada ya, atau mungkin Teh Azmal juga belum belajar ya terjemah mah. Nah nanti ada terjemah dari Arab ke Indo ke Arab, terus juga terjemah secara lisan. Jadi kita menerjemahkan daripada omongan-omongan orang Arab nih misalnya, terus kita terjemahin. Nah itu belajar sedikit-sedikit, tapi jangan takut gitu. Banyak yang awalnya ngerasa nggak bisa, tapi setelah mempelajari gitu, setelah menjalani ya insya Allah mah lancar gitu. Dan masih banyak lagi mungkin ya Teh, apa mau dibahas semua ini? Wah sepertinya terlalu banyak kalau dibahas semua. Ya itu tadi teman-teman matkul yang ada di jurusan bahasa dan sastra Arab. Buat teman-teman yang mungkin gak punya basic di bahasa Arab gitu ya, kayak nggak usah khawatir gitu, tenang, ada Teh Syifa bisa dihubungi di nomor enggak ya, ada yang lain juga maksudnya gitu. Nah pokoknya ini nggak usah khawatir gitu, kayak nggak usah bingung-bingung juga, aduh nanti gimana ya gitu ya, tenang aja intinya mah. Pokoknya bahasa Arab itu kalau dipelajari makin lama kayak ternyata asik juga gitu kan. Gitu. Tapi asal mau aja gitu ya, jangan sampai nyerah duluan di tengah, karena emang banyak sih ini mah cerita pengalaman dari beberapa orang ya. Semester 1 nih ngadepin Maharatul Kalam ya, pokoknya kalian bakal ngerasain gitu ya, Masya Allahnya pengajar yang ada di bahasa dan sastra Arab gitu, walaupun beberapa kelas itu sempat ngedown gitu pas masuk kelas pertama kali masuk maba gitu, terus masuk dalam mata kuliah itu langsung kayak pengen nangis gitu, udah mana ngomongnya full bahasa Arab, terus juga yang kedua rada ngebentak gitu ya, tegasnya kayak gimana si dosen tersebut. Cuman ya setelah itu akhirnya kita punya keresahan, tapi wajib dikasih tahu gitu ke siapapun, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya gitu. Nah ketika dia membicarakan masalah tersebut ke dosennya gitu, akhirnya dapat keringanan dan ternyata oh baik ya gitu, dan ternyata bisa ngelewatin sampai sekarang semester 5 ataupun misalnya yang sekarang udah lulus. Nah itu bisa dilihat juga gitu teman-teman atau kakak kelas kita pun bisa melewati, kenapa kalian enggak gitu ya. Benar, karena emang yang namanya suka duka pasti ditemuin di jurusan manapun gitu. Nggak usah takut ya, itulah pokoknya. Berarti lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, karena tadi udah tahu apa aja matkul yang ada di bahasa dan sastra Arab, selanjutnya ada pertanyaan, kira-kira prospek kerja apa sih Teh yang gimana sih kalau kita udah lulus dari bahasa dan sastra Arab gitu, dari BSA, kira-kira kita jadi apa sih nanti gitu, bisa jadi apa aja? Oke. Tapi untuk mungkin ini jadi pertanyaan besar gitu ya, lulus jadi BSA mau jadi apa gitu. Mungkin Teteh mah kalau misalnya lulus langsung nikah ya. Oh, sama. Nah yang pertama bisa kita lulus dari jurusan BSA menjadi penerjemah yang pertama, terus juga menjadi ahli budaya dan sastra dan bahasa Arab. Oke, jadi gitu Teh. Jadi kita kan sekarang udah belajar nih terjemah, kita udah belajar gimana caranya nerjemahin, kita gimana caranya untuk menjadi penerjemah tersumpah gitu ya, bisa juga nanti kita mencalonkan kepada sana. Dan biasanya juga ada juga nih penerus bisa menjadi tour guide gitu. Kalau orang-orang kan tour guide dari Inggris biasanya, nah jarang kan ada yang dari bahasa Arab gitu. Nanti kalau orang Arab main ke Indonesia, nah bisa banget gitu anak-anak BSA tour guidein mereka, dan
itu bisa jadi salah satu profesi dimana kalau kita udah belajar bahasa Arab gitu udah bisa gitu kan. Nah bisa jadi salah satu pekerjaan yang bisa kita jalani gitu setelah lulus dari BSA. Terus juga jadi penulis puisi, penulis lirik, penulis lirik, puisi, dan juga penulis kreatif gitu. Nah, jadi di BSA juga bukan terpatok aja gitu bahasa Arab terus bikin karyanya bahasa Arab. Enggak juga, karena kita di BSA kan tadi ya belajar sastra Indonesia, terus belajar juga tentang sastra lah ibaratnya. Sastra juga termasuk terbagi menjadi banyak macamnya gitu kan, ada yang puisi, ada yang prosa, drama dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa jadi salah satu job kita juga gitu setelah lulus dari BSA. Entah misalkan kalian minatnya di jadi produser, sutradara misalkan, karena kita sudah mendalami gitu ya, mengkritik suatu karya sastra daripada Arab maupun Indonesia gitu. Nah, terus juga bisa menjadi pemandu wisata sama ya kayak itu tour guide tadi gitu. Bisa dari, kalau misalkan emang kita bisa di Inggris ya nggak apa-apa gitu di Inggris, cuman kalau misalkan di Arab otomatis ini juga pasti dari orang asing dari bahasa Arab juga gitu, dari Arab atau dari timur. Nah di sini ada kompetisi program studi atau program dari bahasa Arab tersendiri. Yang pertama itu analisis bahasa. Jadi kita maksudnya tuh capaiannya gitu ya, kita ngapain aja sih di BSA itu. Yang pertama analisis bahasa. Jadi kita menganalisis gitu ya bahasa yang digunakan di Arab sendiri gitu, maupun yang kita pakai untuk atau menciptakan sebuah karya gitu. Jadi di BSA bukan cuma ngeritik karya sastra orang aja, tapi mungkin teman-teman juga bisa menciptakan karya sendiri gitu, mulai dari sastra atau misalkan seperti novel gitu ya, novel berbahasa Indonesia ataupun bahasa Arab gitu. Terus yang kedua analisis sastra, kita juga menganalisis ya tadi, mengkritik kekurangan, kelebihan daripada sastra tersendiri. Sastra itu kan juga banyak ya, ada puisi, ada drama misalkan, terus dan lain sebagainya gitu ya, banyak macam-macamnya juga. Nah yang ketiga ada praktisi penerjemah. Jadi jelasin juga tadi ya, kita bisa nerjemahin, misalnya nih ada yang mau nerjemahin mau mengirimkan proposal gitu ya, proposal ke luar negeri misalkan ke daerah timur. Nah gitulah salah satu job daripada penerjemah tersendiri gitu ya. Yang keempat yang terakhir itu ada editor media. Nah itulah kompetisi program studi dan juga beberapa prospek setelah kita lulus dari jurusan bahasa dan sastra Arab. Mungkin gitu sih Teh. Mantap. Nah itu teman-teman, jadi tadi kalau misalnya ada yang pengen langsung jadi ibu rumah tangga, gak usah khawatir, dari prospek BSA juga ada beberapa yang bisa dilakukan sambil jadi ibu rumah tangga gitu. Iya. Ya apalagi kalau yang cowok-cowok gitu ya, cuma banyak lah gitu peluangnya. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya aja gitu ya. Iya, Boleh langsung. Pertanyaan selanjutnya itu ada kultur BSA itu gimana sih Teh? Nah sebelum kita mempelajari kultur atau memaparkan gitu ya kultur BSA, kita harus tahu dulu sih sebenarnya kultur itu apa gitu. Nah kalau kultur itu kan sebenarnya dalam bahasa Inggris juga ya culture. Ya, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan budaya gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang yang aku rasain selama kuliah offline gitu, karena sekarang kan online juga gitu ya, kita juga semester 5 tuh cuma ngerasain kuliah offline satu semester lebih sedikit gitu, apalagi yang semester 3 apalagi semester 1 belum pernah ngelihat kampus sama sekali, misalnya yang di rumah. Misalkan kalau misalnya kita mah yang di sini ya mungkin udah walaupun nggak kuliah tatap muka, kita tetap melaksanakan kegiatan kegiatan sehari-hari gitu di kampus masih bisa gitu. Tapi walaupun ke suatu saat atau kemarin beberapa waktu gitu ya masih terdapat lockdown gitu kan, masih di level 1, 4 sampai segala macam, kayak makaroni aja ya ada levelnya. Nah untuk kultur di BSA tersendiri yang aku tangkap gitu ya selama kuliah offline di semester 1 kemarin gitu, yang pertama itu selalu lekat gitu dengan berdiskusi atau ngobrol santai di DPR. Nah DPR di sini bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya teman-teman. DPR di sini terkenal dengan ikon di BSA ataupun Fakultas Adab dan Humaniora gitu, di ikon dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah DPR itu adalah satu tempat di mana singkatannya itu di bawah pohon rindang. Nah jadi mereka itu setiap kuliah nggak langsung pulang gitu, apalagi atau mengisi
kekosongan antar misalkan kuliah jam pertama nih, di hari ini jam pertama, terus jam ketiga, nah jam keduanya itu kita kan nggak ada kosong gitu ya, nggak ada mata kuliah. Nah biasanya anak-anak atau kita semua gitu ya sebagai mahasiswa BSA yang terkenal gitu dengan nyongki di DPR gitu. Karena kalau kalian teman-teman semua belum pernah ke kampus, kalian harus cobain ya. Maksudnya bisa mau ngerasain gitu ya, apa sih sebenarnya yang jadi budaya BSA gitu ya. Karena budaya ini ya, karena budaya itu maksudnya sesuatu pekerjaan yang diulang-ulang gitu. Jadi dari tahun ke tahun tuh selalu ada gitu kan. Nah itulah yang disebut sebagai budaya. Jadi budaya nyuangki bareng, budaya ngobrol bareng di DPR, budaya membaca di banyak buku gitu kan. Selain daripada mata kuliah, karena ya namanya mahasiswa gitu ya, tidak terpaku daripada pengetahuan yang ada di lingkupan. Nah, kelas. Jadi di ruang kelas pun sebenarnya kita perlu gitu masih banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Nggak hanya di dalam kelas aja. Terus juga budaya dekatnya kakak kelas gitu ya kepada adik tingkat. Jadi kita tidak meniadakan senioritas. Nah, gitu. Mungkin itu aja sih sedikit yang bisa dipaparkan. Selebihnya kalian bisa rasakan langsung di BSA sendiri. Kepo kan? Nah, selanjutnya gitu ya, pertanyaan selanjutnya. Itu kan pasti maba-maba tuh sering denger gitu. Atau ya kita semua sering denger kayak kalau lagi kumpul-kumpul anak BSA tuh selalu kayak BSA Sajiwa gitu. Nah, sebenarnya apa gitu kan Sajiwa itu sendiri gitu, dan siapa yang pertama kali ngomong kepikiran gitu ya jargon dari pada BSA itu Sajiwa gitu. Oke, untuk Sajiwa ya jargon atau tagline. Nah sebenarnya ya kita juga mahasiswa penerus gitu ya. Kok udah ada Sajiwa duluan sih? Kenapa sih BSA harus Sajiwa gitu? Nah ini harus kita pendalami juga ya secara mendalam. Dari kalau kalian ngerasa punya tingkat kekepoan yang tinggi gitu, kalian bisa cross check sampai ke dalamnya gitu ya. Kalau misalkan emang kurang puas dari jawaban aku sendiri gitu. Nah yang aku tahu itu Sajiwa itu tercetus dari angkatan 13 gitu. Jadi sekarang kan kita angkatan berapa ya? 19, 18, 20. Nah 20. Nah angkatan 13 itu mencetuskan tagline BSA Sajiwa. Nah untuk masalah filosofis atau misalnya alasannya apa sih kenapa harus Sajiwa? Ya mungkin kita bisa lihat dari namanya ya, Sajiwa. Mungkin bahasa apa sih? Bahasa Sunda. Ya bahasa Sunda, karena aku sendiri juga pribadi berasal dari suku Betawi, kata teh Sunda aslinya. Namanya Sajiwa, kita satu jiwa gitu ya, nama kita mau memunculkan jiwa-jiwa Sajiwa tuh maksudnya kita satu jiwa tuh untuk masalah solidaritas lah gitu. Jadi lebih ke Sajiwa ya kita punya solidaritas yang tinggi gitu, terus juga apa dilakukan secara bersama gitulah. Oke. Pokoknya Sajiwa lah gitu, udah satu jiwa. Pokoknya gitulah secara bahasa aja ya, mungkin secara historisnya kita bisa cross check lagi di luar forum ini. Gitu. Ya gitulah, karena teman-teman sendiri juga mungkin ngerti kalau dengar kata Sajiwa tuh ya apa maksudnya atau maknanya itu pasti gitu. Ngerti lah gitu. Karena kita udah Sajiwa. Pokoknya mas Sajiwa aja. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga sering ini ya. Maba-maba tuh pasti kayak pengen apa sih, atau nggak kepo gitu, apa sih HMJ tuh, apa sih HMJ gitu. Nah sebenarnya apa sih itu HMJ tuh? Nah HMJ tadi kan BSA ya udah jelas gitu jurusan. Nah kalau HMJ itu adalah suatu lembaga gitu, jadi kayak organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Adat dan Humaniora. Nah mungkin teman-teman juga pertama kali dengar HMJ gitu langsung ada yang tertarik, ada yang apaan sih tuh, ada yang bingung gitu ya. Nah jadi untuk ini lebih ke mahasiswa baru gitu ya, kalian kan juga udah ngelewatin masa-masa pertama PBHK, itu ranah universitas. Nah ranah universitas itu maksudnya untuk memperkenalkan budaya akademik yang ada di universitas, yang UKM yang ada di universitas, pokoknya cakupannya semuanya yang ada di universitas, yang kampus lah pokoknya. Nah untuk selanjutnya MTMA. Nah MTMA itu masa taaruf mahasiswa adat dan humaniora. Nah itulah masuk lagi lebih mengkerucut ke
ranah fakultas. Nah, jadi kalian di situ kan ada mentoring, terus juga perkenalan mempererat silaturahmi antar jurusan. Jadi kelompok mentoringnya juga dicampur gitu ya. Jadi kenapa kita memberikan mentoring terus dicampur gitu ya, karena ya supaya kenal satu angkatan satu jurusan, satu antar jurusan satu fakultas. Nah, yang terakhir ada lagi namanya prosa, namanya penataan regenerasi Orion Sastra Arab. Nah, itu apa sih selanjutnya? Nah, itu ranah kejurusanan gitu. Jadi tadi yang pertama ke kampus, yang kedua itu fakultas, yang terakhir jurusan. Jadi kita lebih mempererat atau mengkerucut lagi gitu, lebih lebih tajam ke, pokoknya lebih rinci lagi gitu ya ke ranah jurusan. Nah, itu namanya prosa. Jadi kita ada mengadakan PBAK jurusan gitu, tingkat jurusan. Nah, itu nanti diperkenalkan lagi lebih dekat gitu kan. Jadi kalian kenalnya antar kelas, jadi kelompoknya gitu, kelompoknya. Kalau misalkan tadi yang pertama di MTMA antar jurusan, kalau sekarang kita antar kelas gitu ya. Jadi kita kelompoknya bisa kenal jadi nggak cuma kenal atau deket sama satu kelas aja gitu, bisa kenal sama kelas-kelas lain. Nah, untuk tindak lanjut yang HMJ tadi, HMJ itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi kita adalah sebuah organisasi atau sebuah lembaga yang yang ada di jurusan juga di fakultas gitu, untuk menaungi atau mewadahi gitu ya teh, menghimpunlah semua mahasiswa jurusan yang ada di bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab. Supaya apa sih teh ada kayak gituan gitu, soalnya kan ada beberapa informasi yang harus disampaikan, misalkan dari kepala jurusan. Nah, terus misalkan ada keluhan-keluhan nih dari mahasiswa, nah itu siapa yang ngurusin? Ya itu HMJ tersendiri gitu. Jadi kalian harus paham, jadi pengurus HMJ itu pengurus atau lembaga organisasi yang mewadahi aspirasi mahasiswa, juga menampung atau memberikan gitu ya informasi dari dosen, misalnya dari fakultas, jurusan, wadek kepada mahasiswa sendiri. Oke. Nah, itu tadi teman-teman apa itu HMJ gitu. Nah, selanjutnya nih teh, pasti orang-orang juga kepo gitu. Sebenarnya di BSA itu ada organisasi apa aja sih gitu, atau komunitas gitu? Oh ya, oke. Nah, untuk ngobrolin komunitas atau organisasi apa aja, kita nggak ada komunitas ya di BSA. Pokoknya maksudnya tidak terlepas gitu ya, semua program atau semua yang diadakan di BSA itu harus terkaitan atau ditanggung-jawabi oleh HMJ. Jadi bukan kalian terbatas nih nggak bisa berproses, nggak kayak gitu ya. Jadi walaupun kalian punya minat dan bakat itu, jadi di HMJ tersendiri banyak ya bidang-bidangnya gitu. Nah, tadi disebutkan ya BO dan BSO gitu. Kalau BO itu maksudnya badan otonom. Dari HMJ tersendiri terbagi menjadi 5 bidang. Nah, yang pertama ada Medpers, media dan pers gitu. Terus yang kedua ada pengembangan intelektual. Yang ketiga ada data dan sosial jaringan. Yang keempat ada seni dan olahraga. Dan yang kelima ada apa teh? Pengembangan aparatur organisasi. Yang mana sebenarnya udah ada ya teh pengenalan waktu di awal gitu ya, pengenalan ormawa, kita saling kenal gitu kan antara mahasiswa jurusan dan HMJ BSA. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung gitu, kita hobi volley nih teh, mau kemana dong bilangnya gitu. Nah, sebenarnya bisa aja kalau nanti kita data gitu, kita buat data, pokoknya apapun yang jadi keresahan, apapun yang jadi keinginan teman-teman semua, tolong disampaikan gitu ke siapapun yang kalian kenal gitu. Khususnya saya sendiri mungkin ya, setelah ini mungkin bisa hubungi dari teman-teman HMJ juga. Jadi, teh saya kesulitan bayar UKT, bilang ke HMJ. Teh saya pengen ada volley, bilang ke HMJ. Teh saya pengen diskusi, pengen bikin buku, bilang ke HMJ. Pokoknya apapun yang menjadi keinginan kalian gitu, tolong disampaikan kepada kita gitu, supaya kita tahu dan bisa mempertimbangkan lagi nih. Supaya supaya BSA ini bisa lebih berkembang gitu. Jadi nggak tok dan stagnan di situ-situ aja gitu, bisa lebih menaungi minat bakat kalian. Pengen nyanyi dong teh, misalkan, terus pengen ini dong teh, pokoknya bilang aja gitu ke HMJ. Itulah bidang-bidang dan BSO. Iya, satu lagi, kalau BSO itu badan semi otonom. Jadi bidang yang rada bukan otonom tapi semi gitu. Jadi semi independen, semi juga masih ditanggung jawabi oleh HMJ juga. Jadi kita nggak ada komunitas, nggak ada, pokoknya semuanya itu harus legal gitu, legal di jurusan. Nah,
Jadi BSOD kita itu sekarang nambah ada satu ya yang baru kita. Nah kalau kemarin itu ada dua, yang pertama alif, yang kedua ada suaka aksara, yang terakhir sekarang nih kita baru ngadain lagi sultan teh. Maksudnya sultan tuh kita mengadakan atau mewadahi anak-anak atau mahasiswa yang suka berwirausaha gitu. Jadi salah satu ekonomi kreatif daripada HMJ tersendiri. Nah yang kedua ini ada alif ya. Alif itu maksudnya Arabic Language and Literature Focus. Maksudnya jadi anak-anak yang mau yang mau fokus terhadap, misalkan ada kan banyak ya lomba-lomba. Kayak teman-teman yang suka lomba pidato bahasa Arab, gina Arabi, baca berita bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah itu diwadahi atau dinaungi oleh alif tersendiri. Jadi bisa nanti ikutan lomba atau mendelegasikan ke event nasional maupun internasional gitu. Nah kalau soal aksara kita menaungi kelas kepenulisan dan sastra gitu. Misalnya kita buat puisi atau buat karya sastra lainnya. Itu aja teh, mungkin takut kepanjangan. Nah tadi gitu ya, buat teman-teman yang pengen menyalurkan minat dan bakatnya gitu bisa langsung menghubungi HMJ, terutama ketuanya gitu ya. Boleh. Ya gitu teman-teman. Nah ada dua pertanyaan terakhir. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi teh apa sih lagi? harapan teteh sendiri gitu buat jurusan BSA gitu? Oh, aku punya harapan ya. Ya gimana ya, kalau untuk harapan jurusan BSA selanjutnya gitu ya ke depannya, sebenarnya BSA tuh udah punya visi misi tersendiri. Nah teman-teman udah tahu nih. Takutnya belum tahu gitu, saya mau mengingatkan lagi daripada visi dan misi BSA tersendiri gitu. Jadi kita nggak usah banyak berharap lah gitu, kita wujudin aja dulu keinginan atau cita-cita BSA yang udah ada gitu ya. Nah visinya itu adalah unggul dan kompetitif, berbasis lokal ya, dalam bidang bahasa dan sastra Arab tingkat ASEAN berbasis lokal Islam pada tahun 2025. Sebentar lagi ya teh, berapa tahun lagi nih? Pada tahun 2025? Iya. Oh iya, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Iya sebentar lagi 2022 ya. Walaupun sekarang 2021. Nah itulah cita-cita yang sebenarnya gitu menjadi visi daripada BSA tersendiri. Jadi ingin memajukan itu unggul daripada di bidang bahasa dan sastra Arab khususnya ya tingkat ASEAN gitu. Nah kita boleh bantulah coba bantu untuk mewujudkan cita-cita atau visi daripada BSA ini. Nah terus misinya apa sih buat mewujudin unggul di tahun 2025 di ASEAN tuh? Nah yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan akademik dan profesional bidang bahasa dan sastra Arab berbasis lokal Islam. Jadi tentunya ya kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan supaya kita unggul dan bisa kompetitif gitu di ranah ASEAN ini. Kita khususnya harus punya kegiatan juga yang pertama. Nah yang kedua itu mengaplikasikan kajiannya melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah jadi selain kita juga harus mengkaji bahasa dan sastra Arab dan mengaplikasikannya di kegiatan-kegiatan ilmiah. Terus juga yang terakhir mendesain dan menyebarluaskan program pengabdian masyarakat dari hasil kegiatan keilmuan. Nah setelah kita sudah mengadakan kegiatan terus mengkaji, nah setelah itu kita mengabdikan kepada orang lain gitu. Otomatis kan pasti bakal kerasa, pokoknya nggak ada tujuan sebaik-baik tujuannya selain untuk bermanfaat bagi orang lain. Iya. Bagi orang lain lah khususnya. Mungkin itu aja sih harapannya. Nah itu tadi harapan dan visi misi daripada BSA. Ya intinya lebih membantu gitu ya, membantu agar visi misinya ini tuh tercapai gitu. Betul. Nah selanjutnya terakhir ya, alhamdulillah. Terakhir nih guys, harus berpisah sekarang. Terakhir pesan teteh sendiri untuk para mahasiswa, terutama maba mungkin. Oke, benar sih ya, benar. Nah pesan terakhir untuk mahasiswa baru gitu ya, setelah melaksanakan prosa kalian udah terbilang jadi mahasiswa ya, nggak ada mahasiswa baru lagi. Tapi sebelum diadakannya prosa ya masih mahasiswa baru lah ya gitu, karena belum mengetahui atau mendalami secara dekat gitu solidaritas di BSA gitu, terus mengenal dekat dengan apa sih yang ada, nah kultur-kultur sama apa aja di BSA. Pesannya cuma satu, enggak sih banyak. Cuman yang paling terpenting itu semangat, itu aja gitu. Karena mulai dari semangat gitu, kita mau semangat dan mau lah gitu. Karena apapun yang menjadi kendala teman-teman sekalian gitu,
sukses atau enggaknya gitu kan pasti tergantung diri sendiri gitu. Betul. Sedangkan faktor internal atau eksternal faktor eksternalnya itu apa ya, bonus gitu ya, tambahan. Selebihnya lebih ke pribadi diri sendiri gitu. Jadi kalian punya tujuan, kalian punya apa ya, punya visi ke depannya untuk pribadi ini mah gitu. Jadi ya kalau bisa jangan kalah sama rasa kemalasan pertama, terus yang kedua apa ya, nggak punya prinsip atau kepribadian yang nggak mau lah gitu, nggak mau semangat gitu. Pokoknya semangat aja di BSA gitu. Jadi lebih apa ya, berproses gitu, lakukan hal-hal yang menurut kalian tuh hebat gitu. Wah, Gitu aja sih mungkin. kayaknya. Nah, tadi ngomongin soal gimana kita mau gitu ya. Kalau kita mau, karena emang Azma pernah baca gitu ya dari salah satu buku, kalau yang namanya motivasi dari orang lain dari 100% itu cuma 5%. Jadi 95% itu benar-benar dari diri kita sendiri. Gimana sih kalau diri kita sendiri didorong-dorong sama orang, di sana kamu gini dong gini. Tapi kalau kitanya nggak mau mah ya apa sih lu gitu Tetap kan. aja gitu ya. Tapi Iya, semua berawal apa? Dari diri sendiri. Jadi semangat terus untuk apa ya, mencari ilmu, berteman, terus apa lagi, menambah wawasan gitu dan sebagainya. Oke, karena pertanyaannya udah habis, sebenarnya ada kabar gembira sebelum ditutup. Jadi Apa tuh kabar gembiranya? apa tuh? Jadi buat teman-teman yang memberikan kritik dan saran terbaik di kolom komentar itu bakalan dapat apa teh? Sesuatu nih ya. Oke, jadi teman-teman setelah menonton video tersebut, video ini ya, silahkan berikan komentar dan kritik saran yang baik, yang paling baik gitu teh. Nanti kalau setelah ini kita seleksi gitu ya, kita umumkan pemenangnya, dan yang menjadi pemenang atau memberikan kritik saran yang terbaik kita berikan coklat. Nah, pokoknya nanti entah coklat apapun sebesar kayak gimana kita lihat nanti ya untuk pemenangnya. Oke, jangan lupa berikan kritik saran yang terbaik. Mungkin itu aja teh. Oke teman-teman, cukup sekian, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya di channel yang sama, Sajiwa Entertainment. Saya Saskia dan Saya Syifa Fauzia. mohon pamit undur diri. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besa. Sajiwa.